Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi akuntansi Excel ya. Nah, di neraca saldo kita buat dulu define name tadi ya. Define name ini di blok define name, nanti kita kasih nama neraca saldo ataupun NS sesuai dengan nama sheet yang ada di Excelnya. Ya, kemudian klik OK ya. Oke, kemudian sebelum kita buat laporan keuangannya terdiri dari laba rugi, neraca, perubahan modal ya, kita ada sedikit revisi untuk rumus yang ada di buku besar. Nah, seperti itu ya, sama dengan if kurung buka pakai tanda mutlak ya. Di if sama dengan kurung buka ya. Sama dengan if kurung buka tanda mutlak sama dengan tanda petik debit, tanda petik lagi debit, titik koma, kemudian ke atas saldo ditambah dengan yang ada di debit dikurangi yang ada di kredit. Kemudian titik koma, if lagi, kurung buka, ke F5 ya. Sekarang bagian kredit itu jangan lupa di tanda mutlak F4, tanda petik ya, tanda sama dengan tanda petik kredit, tanda petik lagi titik koma ke saldo, kemudian ditambah yang ada di kredit dikurangi yang ada di debit. Setelah itu kurung tutup, enter. Ya, nah ini sudah kita revisi untuk rumus yang ada di buku besar, khususnya di saldo ya. Nah ini sudah terisi, dikopikan saja. Nah baik, berikutnya kita akan membuat laporan laba rugi ya. Sheetnya kita pindah ke ujung dan kita kasih nama rename dengan nama LR, laba rugi. Kemudian kita buka akun, dikopikan dari pendapatan sampai dengan, setelah copy paste ke situ ya, di poin itu, kemudian di rata tengah, ini di lebarnya disesuaikan, ini juga kita lebarkan kira-kira 15 atau 16 widthnya. Nah kemudian ini kita isi dulu untuk di kolom D ya, if sama dengan if kurung buka ke A5 itu. Kemudian tanda petik 2 kali titik koma, tanda petik 2 kali titik koma VLOOKUP kurung buka ke kode lagi, kemudian titik koma ya. Kemudian bukan neraca saldo, jadi di neraca saldo itu ada tanda seru titik koma. Nah ini di kolom keberapa kita lihat ada di kolom 5, maka titik koma 5 kurung tutup. Oke, seperti itu. Kemudian ini sudah masuk rumusnya untuk format numbernya akunting dan kita tinggal copy di pendapatan lainnya. Nah untuk beban kita masukkan di kolom C ya. Di situ kita insert dulu di situ masukkan satu baris, insert satu baris di bawah pendapatan lainnya untuk total pendapatan. Itu total pendapatan, kita bisa sum ya. Pakai rumus sum. Ini kita pakai garis dulu. Sum kurung buka, ini di short saja, kurung tutup, enter. Nah untuk beban kita masukkan rumusnya di sini. Rumusnya sama dengan if kurung buka ke kode akun, kemudian sama dengan tanda petik 2 kali titik koma, tanda petik 2 kali titik koma VLOOKUP kurung buka ke kode lagi, kemudian titik koma. Nah bukan neraca saldonya. Nah setelah itu tanda serunya buang titik koma ke kasih angka 5 kurung tutup, enter. Nah ini juga sudah masuk, tinggal format angkanya disesuaikan yaitu akunting. Nah ini kita kopikan ya yang angka itu. Nah ada angka 200, mungkin di mahasiswa belum ada angka 200 karena jurnalnya belum dibuatkan transaksinya. Kalau ini contohnya sudah memasukkan contoh untuk transaksinya. Nah kemudian total beban di sini sum kurung buka, ini enter, di short, kemudian kurung tutup, enter. Nah untuk laba tahun berjalan ini kodenya 402, kita copy ya, kita copy ke laba rugi.
Nah, kita simpan di situ. Nah, kemudian ini kita kasih garis bawah ya. Nah, garis bawah di situ. Nah, di sini sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Itu untuk laba tahun berjalan. Nah, ini sudah selesai untuk membuat laporan laba rugi. Ini kita bold ya. Nah, kemudian kita buatkan judulnya di sini ya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, di bawahnya ini kita akan buat tanggal otomatis ya, tanggal otomatis dengan mengetik sama dengan ya. Di situ ada sama dengan, kita masukkan rumusnya. Sama dengan salah rumusnya. Kita ulangi, sama dengan. Nah, di sini ada formula ya, formula date and time. Kita cari date and time di situ. Kemudian ada today. Today, jadi tanggal ini nanti akan otomatis. Hari ini kita buka tanggalnya sekian, besok pasti berubah. Nah, ini today. Nah, kalau sudah, ini kita rapihkan lagi. Kita rapihkan ya. Diperbesar hurufnya. Ininya kita rapihkan. Salah, ini kita rapikan di merger cell. Ini juga di merger cell. Nah, demikian untuk pembuatan laba rugi, dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya kita akan membuat neraca. Ya, kita tambah sheet baru, rename neraca ya. Nah, kemudian perubahan modal dulu ya, perubahan modal atau PM. PM di situ. Nah, kita masuk ke akun di ini ya, saldo awal kita masukkan. Nah, di kolom C kira-kira ini kita lebarkan dulu. Ya, maksudnya di situ adalah saldo modal awal ya, modal awal. Ini kita lebarkan kira-kira 15 atau 16. Nah, saldo awal, kemudian kita masukkan di situ laba tahun berjalan atau periode berjalan ya. Laba periode berjalan. Kemudian ada FRIP di situ. Ada atau pengambilan pemilik ya. Kemudian di sini ada saldo akhir. Ada saldo akhir. Nah, di saldo awal sama dengan ke ini ya. Nah, di sini ada laba saldo awal ya, ada saldo awal sama dengan ke akun, klik di situ. Kemudian untuk laba tahun berjalan kita mengambil dari laba rugi sama dengan masuk ke laba rugi. Nah, di situ. Kemudian untuk FRIP sebenarnya masih kosong ya, belum ada pengambilan pemilik. Ini kita kasih tanda 0. Nah, di situ di FRIP itu ini lupa, harusnya masuk di akun ya. Nah, sementara nanti kalaupun membuat lagi FRIP, masuk ke jenis akunnya adalah akun modal. Nah, di situ kita sum ya, FRIP mengurangi dan laba menambah ya, plus, dan FRIP itu min di modal, minus seperti ini. Nah, saldo akhirnya sama dengan saldo awal ditambah dengan hasil penjumlahan laba tahun berjalan dikurangi dengan FRIP. Maka saldo akhirnya adalah 58.950.
Mungkin saldonya berbeda karena untuk praktek yang di sini sudah Bapak masukkan transaksinya. Ini laporan perubahan modal. Ini di manual aja ya. Private no, harusnya di akun nanti kalaupun membuat lagi masukkan untuk akun private, kelompoknya kelompok modal. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca. Ditambah sheetnya kita rename neraca dan kita tempatkan, buka dulu akunnya. Nah, yang masuk ke dalam akun neraca sampai dengan modal pemilik laba ya, sampai dengan laba tahun berjalan kita copy, kemudian kita masukkan ya, di situ, pas di situ ya, copy paste, kemudian lebarnya disesuaikan. Nah, ini saldo awal dan saldo akhir.
Oke, misalkan di sini kita akan memasukkan transaksi beban penyusutan ya, penyusutan peralatan misalkan beban penyusutan peralatan untuk bulan Januari 2021. Ini sebagai contoh aja. Oke, kodenya adalah beban penyusutan peralatan dan mesin 608 ya. 608. Oh iya lupa, harusnya tadi kita undo dulu ya, balikin dulu. Harusnya yang rumus di nama akunnya nggak boleh dihapus. Yang dihapus yang kodenya hapus, bisa itu tanggalnya hapus, itu dihapus, jumlahnya kita bisa hapus juga ya. Ini juga kita hapus. Yang kode rumus di nama akun jangan dihapus. Nah ini ya, tanggal 31 Januari misalkan kita akan membuat transaksi di situ untuk penyusutan. Transaksi untuk penyusutan peralatan dan mesin. Untuk bulan Januari ya. Di situ kodenya tadi 608, beban penyusutan sebesar misalkan 100.000. Nah, kemudian di kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan. Kodenya adalah 202 untuk peralatan dan mesin. Ya, 202, nah di situ 100.000. Nah, bisa kita lihat nanti di neraca. Oke, ini ada belum muncul di neraca. Nah, ini bisa kita telusuri di mana masalahnya, kenapa tidak muncul di otomatis di neraca. Nah, ini kita telusuri di neraca saldo. Nah, ini neraca saldo bisa kita lihat buku besar tadi 202 ya. Kalau di sini sih sudah masuk. Nah, di neraca saldonya ternyata rumusnya belum ke copy. Kita copy dulu untuk rumus akumulasi penyusutan peralatan dan mesinnya. Kita copy dari yang saldo normal kredit ya. Saldo normal kredit yaitu dari hutang, bisa dari hutang ataupun modal ya, yang saldo normalnya ada di kredit. Nah, misalkan kita dirapikan, ini copy dari modal pemilik, paste di situ ya. Nah, ini sudah muncul otomatis. Nah, jadi mahasiswa bisa menelusuri kenapa kemudian ini tidak muncul, apakah ada kesalahan rumus atau apa. Nanti bisa dikembangkan juga. Nah, itu bisa kita lihat ya, ada perubahan di akumulasi penyusutan, ada minus tadi, jangan lupa. Akumulasi penyusutan sekali lagi ada minus, tanda minus. Ini kita hapus saja ya, kita hapus itu untuk pembuktian rumus apakah sudah betul atau masih salah. Oke, baik, kita lanjutkan di sini. Kita akan buatkan jumlahnya ya. Di situ tanda minus ya, jangan lupa, sama dengan min if ya, sama dengan min if kurung buka untuk akumulasi penyusutan ya, sama dengan min if, min dulu baru if. Nah, ignore error di situ untuk menghilangkan tanda seru kuning di situ. Kita sum di sini ya. Di sini copy dulu rumusnya yang akumulasi tadi. Nah, ini bisa untuk total asetnya, total aset ya, total aset tetap ditambah total aset lancar, itu rumusnya. Ini bisa kita blok. Kemudian total aset tetap kita kasih tanda hijau. Nah, setelah aset kita ke hutang ya, di situ kita hilangkan dulu warnanya. Kita hilangkan warnanya. Di situ ada kewajiban. Ya, kewajiban. Kemudian kita insert satu baris untuk membuat total kewajiban di situ. Ya, karena di sini harusnya ada hutang lancar ya, atau kewajiban lancar.
Tapi ini sedikit digabung aja jadi total kewajiban. Kalau misalkan banyak bisa bisa di klasifikasikan mana yang lancar, mana yang jangka panjang kewajibannya. Ini ignore errornya, kemudian di sini total ekuitas ya. Kita insert dulu, di situ ada ekuitas untuk kelompok ekuitas. Baru di bawahnya di sini total ekuitas. Kita bold. Nah, kemudian di sini kita sum untuk jumlahnya, kita kopikan ke pinggirnya ke yang periode akhir ya. Nah, ini untuk laba tahun berjalannya kita ngambil dari laba rugi. Untuk periode berjalannya sama dengan ya, masuk ke laba rugi saja. Untuk rumus saldo akhir di neraca laba tahun berjalan sama dengan, langsung klik di laba rugi tahun berjalan di laba rugi. Nah, ini total ekuitasnya sudah muncul, dan yang terakhir adalah total kewajiban dan ekuitas. Itu di total kewajiban dan ekuitas sama dengan ya, rumusnya itu sama dengan total ekuitas ditambah total kewajiban. Nah, ini sudah dibuatkan. Ini kita rapikan ya, bisa di ini. Dan untuk mahasiswa yang memang masih kebingungan, nanti Bapak share untuk manual booknya, rumusnya nanti Bapak share. Nah, ini bisa kita buat kasih warna seperti itu ya. Kemudian warna yang berbeda untuk kelompok debat ya, untuk kelompok debat kita kasih warna yang beda. Terlalu gelap kita rubah misalkan ke yang kuning muda situ. Kemudian yang di kelompok akun kreditnya kita kasih warna juga hijau muda. Nah, seperti ini untuk membedakan masing-masing bagian. Kita akan coba masukkan transaksi tanggal 2 Januari 2021. Misalkan di situ transaksinya adalah pembelian peralatan ya secara kredit. Pembelian peralatan secara kredit. Peralatan kantor ya secara kredit. Oke, kodenya untuk peralatan kantor 201. Kemudian nilainya misalkan 1 juta atau 2 juta ya, 2 juta. Kemudian karena secara kredit maka muncul di situ hutang usaha. Katakan pembayarannya tidak lebih dari 1 periode. Jadi di situ masukkan hutang usaha. Ya, hutang usaha nilainya 2 juta. Nah, silakan tambahkan transaksi yang lain ya. Silakan tambahkan transaksi yang lain, misalkan tanggal 3 Januari. Oke, misalkan menerima pendapatan di muka. Untuk menerima pendapatan di muka ada 2 metode sebenarnya, ada metode cash basis, ada accrual basis. Di sini katakanlah metode cash basis. Jadi langsung masuk ke pendapatan. Ya. Kita masuk ke pendapatan, dianggap sebagai pendapatan, di debitnya adalah kas ya atau bank. Kita masukkan pendapatan usaha itu
Oke, masuk 101 ya. Di jurnal kodenya 101, masuk kas. Misalkan nilainya adalah 2 juta, kemudian di akun itunya kodenya 501 ya, bukan 401. Nah, sementara untuk transaksi 1 2 3 ya, kemudian satu lagi Bapak masukkan di sini untuk tanggal 4 Januari 2021, misalkan kita membayar gaji ya, membayar gaji. Membayar gaji tour guide ya. Bayar gaji tour guide. Di sini masukkan kodenya untuk beban gaji. Ya, beban gaji ada 603 di situ. (603) misalnya 300.000 untuk honor tadi ya, atau gaji tour guide, karena ada kegiatan tour dikasih uang saku atau gaji di situ, honor dan gaji 300.000. Nah, untuk referensi bisa kita masukkan misalkan kode referensinya BKK, buku kas keluar misalkan 01, yang kedua adalah pembelian, misalkan rumus referensinya adalah ya K001 misalkan. Kemudian di situ P001 B001 ya, beban. Di situ kode-kode bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di referensi di sini kita masukkan dulu rumusnya supaya muncul kode referensinya sama dengan if kurung buka di sini ke debit ya, D9 itu, kemudian minus E9, lebih besar lebih kecil ya, lebih kecil lebih besar, di sheet yang baris yang kedua, D10 min E10, di situ lebih kecil lebih besar angka 0 ya, kemudian titik koma, kemudian buka ke jurnal, klik yang referensi di situ paling atas, kemudian titik koma, tanda angka 0 ya, kurung tutup enter, kurung tutup enter, yes. Nah, ini angka 0-nya yang tadi yang ini kita rubah ya, jangan angka 0 tapi setelah terakhir itu titik koma, tanda petik 2 kali, kurung tutup enter. Nah, ini tinggal di copy ya ke bawah. Oke, sudah kita copy. Nah, misalkan tadi peralatan kode kas ya 101 misalkan. Nah, ini sudah masuk tuh referensinya. Nah, itu barangkali mahasiswa sekalian, untuk yang masih bingung jangan pantang menyerah untuk terus belajar. Nanti Bapak share manual booknya atau dalam bentuk tulisan, rumus-rumusnya, petunjuknya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bisa terus dikembangkan bagaimana akuntansi Excel ini bisa digunakan untuk usaha-usaha entitas ya, mikro, kecil, menengah sebenarnya. Nah, ini kita buatkan untuk supaya yang kosong-kosongnya hilang itu menggunakan filter ya. Filter di situ kita ini dulu ya, misalkan di situ 102 nih kas kecil. Nah, kas kecil di situ yang itunya di sort dulu, itu di sort, kemudian text filter does not equal ya, does not equal, klik OK ya. Dilihat petunjuknya sekali lagi ya, bisa dilihat petunjuknya sekali lagi.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.